Sebelum kita membahas mengenai cara mengetahui seberapa besarnya panas yang keluar atau masuk pada suatu benda yang mengalami reaksi, ada hal yang perlu kita ketahui terlebih dahulu. Kita harus benar-benar memahami terlebih dahulu apa itu hukum kekekalan energi. Tahukah kamu kemana panas dari api kompor pergi? Panas akan berpindah ke setiap benda yang dilaluinya. Benda yang paling dekat dengan sumber panas umumnya adalah benda yang menerima panas, lalu benda itu memberikan panas itu ke benda lain di sekitarnya. Karena semakin banyak benda yang saling menerima dan memberikan panas ke benda-benda lain di sekitarnya, maka seolah-olah panas itu hilang entah kemana. Padahal mereka hanya berpindah dari satu benda ke ribuan benda yang lain yang ditemuinya. Atau setidaknya ia akan berubah menjadi bentuk energi lain selain panas seperti gerak, listrik, kimia, dan sebagainya. Bahkan, energi dapat berubah menjadi sesuatu yang bermassa berdasarkan persamaan terkenal dari Einstein, I mc². Tetapi, untuk saat ini, kita tidak akan membahas mengenai hal ini karena akan keluar dari pembahasan. Yang ingin dikatakan dari hukum kekekalan energi adalah bahwa semua energi yang ada di alam semesta ini tidak dapat dihilangkan. Energi hanya dapat diubah bentuknya dari satu bentuk energi menjadi energi bentuk yang lain. Contoh lagi nih, panas setrika merupakan hasil perubahan dari energi listrik. Nah, itulah yang dimaksud dengan konversi energi. Konversi energi ini sangat berkaitan sekali dengan hukum kekekalan energi. Ketika kita memperhatikan nyala api kompor, sebenarnya kita sedang mengamati reaksi yang terjadi antara gas komponen dalam kompor dengan gas oksigen yang berada di udara. Selanjutnya, reaksi di antara kedua benda inilah yang akan kita sebut sebagai sistem. Lalu, kemanakah panas dari api itu pergi? Sebuah panci yang berisi air yang mulai mendidih dan udara di sekitar kita atau bahkan kita sendiri merasakan hawa panas ketika kita berada di dekat kompor itu. Maka benda-benda seperti panci, udara, dan semua yang berada di sekitar benda yang sedang bereaksi inilah yang akan kita sebut sebagai lingkungan. Singkatnya, sistem adalah bagian dari keseluruhan yang dijadikan sebagai objek pengamatan kita. Dalam reaksi kimia, sistem adalah zat-zat yang bereaksi. Sedangkan lingkungan merupakan bagian dari luar sistem yang terpengaruh oleh kegiatan sistem. Lingkungan adalah segala hal selain sistem. Hubungan antara sistem dan lingkungan terbagi ke dalam 3 jenis, yakni sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Sistem terbuka adalah sistem yang memungkinkan adanya pertukaran energi dan materi dengan lingkungannya. Misalnya adalah saat merebut air dalam panci terbuka. Energi dan materi dapat ditransfer ke lingkungan melalui uap air yang dihasilkan. Sistem tertutup adalah sistem yang memungkinkan adanya pertukaran energi dengan lingkungannya, namun tidak terjadi pertukaran materi. Dengan memasukkan air yang telah direbus dari panci sebelumnya ke dalam sebuah botol yang kita tutup rapat, maka mencegah adanya materi yang akan masuk ke dalam sistem ataupun meninggalkan sistem. Namun, botol tersebut masih memungkinkan untuk terjadi transfer energi. Walaupun botol sudah tertutup, energi panas masih bisa ditransfer dari dalam keluar botol maupun sebaliknya. Dibuktikan dengan kita masih akan merasakan panas ketika memegang botol tersebut. Sistem terisolasi adalah sistem yang tidak memungkinkan adanya pertukaran materi maupun energi. Contoh sederhananya adalah termos. Termos melindungi air panas atau dingin yang berada di dalamnya, sehingga tidak mungkin terjadi adanya transfer materi atau energi dari dalam keluar termos atau sebaliknya. Buktinya, kita bisa menyimpan air panas di dalam termos dan masih akan tetap panas bahkan setelah selama berjam-jam kita menyimpannya. Namun pada kenyataan sebenarnya, tidak pernah ada suatu sistem yang dapat benar-benar terisolasi dengan sempurna. Serapat apapun pembatas yang ada di antara sistem dan lingkungan, masih memungkinkan terjadinya transfer energi. Berdasarkan apa yang kita pelajari tadi, kita dapat menyimpulkan
bahwa ada transfer atau pertukaran energi yang terjadi antara sistem dan lingkungan yang dapat berupa kalor dan atau bentuk energi lain yang secara kolektif kita sebut sebagai kerja. Salah satu bentuk kerja yang kita dapatkan dari reaksi seperti ini adalah berupa pertambahan volume yang juga sebagai sebab terjadinya pertukaran materi dan perubahan tekanan. Sebagai tanda, kita akan memberikan tanda positif untuk energi yang masuk ke dalam sistem, dan kita akan memberikan tanda negatif untuk energi yang meninggalkan sistem. Setiap benda di sekitar kita memiliki sejumlah energi. Semua dari benda-benda itu memiliki sejumlah energi di dalamnya. Energi yang dimiliki oleh suatu zat atau sistem dapat digolongkan sebagai energi kinetik dan energi potensial. Jadi, apa sih energi kinetik itu? Sederhananya, energi kinetik adalah energi yang erat kaitannya dengan gerak suatu benda. Atau, dalam kimia, energi kinetik adalah energi yang berkaitan dengan gerakan molekul-molekul sistem. Sedangkan energi potensial adalah energi yang berkaitan dengan hal-hal selain gerak benda atau molekul sistem, seperti diantaranya energi listrik, kimia, elastisitas, dan masih banyak lagi. Jumlah energi yang dimiliki oleh suatu sistem atau zat disebut sebagai energi dalam. Sayangnya, energi dalam yang dimiliki oleh suatu sistem atau zat sangat sulit untuk diketahui ukurannya. Tetapi, kita sangat mengerti bahwa energi dalam itu nyata adanya. Kali ini, kita hanya akan berkepentingan dengan perubahan yang terjadi dari energi dalam. Karena hal itulah yang sangat penting untuk kita ketahui, setidaknya untuk saat ini. Sangat penting. Perubahan energi dalam adalah selisih antara energi-energi ketika sebelum dan sesudah terjadinya sebuah reaksi. Perubahan energi dalam yang terjadi selama reaksi dapat berupa kemunculan kalor dan atau kerja. Jika suatu reaksi terjadi pada tempat tertutup yang berarti tidak ada perubahan volume, maka semua perubahan energi dalam yang terjadi akan muncul sebagai kalor. Namun, jika suatu reaksi terjadi pada tempat terbuka, yang artinya materi maupun energi dapat bergerak dengan bebas, maka perubahan energi dalam yang terjadi bisa saja berupa kalor ditambah dengan adanya kerja. Yang arti sederhananya, panas dari reaksi yang terjadi seperti ini tidak akan lebih panas daripada reaksi yang terjadi di tempat yang tertutup. Dan sebagai pembeda dari perubahan energi yang terjadi jika semua energi muncul sebagai kalor, maka energi kalor yang muncul ketika disertai adanya kerja disebut sebagai perubahan entalpi. Perubahan entalpi inilah yang akan jadi topik utama pembahasan, karena perubahan entalpi adalah suatu hal yang lumrah kita jumpai sehari-hari. Kita tahu kan, ada kalanya suatu reaksi mengeluarkan panas atau kalor. Nah, reaksi seperti ini kita sebut sebagai reaksi exotherm. Suatu reaksi mengeluarkan panas artinya reaksi tersebut melepaskan sejumlah energi ke lingkungan sekitarnya. Sebaliknya, apabila suatu reaksi malah terasa dingin, artinya sejumlah energi yang berada di sekitar sistem tersebut akan diserap. Reaksi seperti ini alih-alih akan mengeluarkan kalor maupun energi ke lingkungannya, tetapi sebenarnya ia menyerap kalor yang ada di sekitarnya. Reaksi seperti ini disebut sebagai reaksi endotherm. Jadi, bagaimana kalau kita menyertakan besarnya perubahan entalpi reaksi yang telah kita pelajari dalam suatu persamaan reaksi yang biasa kita kenal? Kira-kira seperti ini. Persamaan reaksi yang mengikutsertakan perubahan entalpinya kita sebut sebagai persamaan termokimia. Persamaan termokimia memiliki catatan penting yang harus diperhatikan. 1. Nilai perubahan entalpi yang dituliskan pada persamaan termokimia harus disesuaikan dengan stoikiometri reaksinya. Artinya, jumlah mol zat yang terlibat dalam reaksi sama dengan koefisien reaksinya. Yang kedua, karena entalpi reaksi juga bergantung pada wujud zat yang terlibat dalam reaksi,
Maka wujud atau keadaan zat harus dinyatakan dengan jelas, dengan cara menambahkan simbol seperti berikut. Jika kalian merasa bahwa konten kami menarik, kalian bisa dukung kami dengan cara subscribe dan bagikan ke teman-teman kalian ya. Bersama dengan kami, mari terus mencari tahu dan berusaha terus memahami dunia sekitar kita.